Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Seterusnya kepada ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada siang hari ini dalam acara pembuatan aksi nyata diseminasi budidaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh salah seorang CGP Kabupaten Solo. Baiklah, puji dan syukur, marilah kita kirimkan salawat beriring salam kepada pucuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah mengubah umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan saat sekarang ini. Mengawali acara kita pada siang hari ini, kesempatan kali ini, baiklah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Solo yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Hayati. Kepada Ibu Nur Hayati dipersilakan ke depan, dan kepada hadirin semua, ibu-ibu semua diminta untuk berdiri. Jadi
dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sepatah dua patah kata oleh kepala sekolah kita dan sekaligus pembukaan secara resmi acara diseminasi budaya positif yang berada di sekolah kita. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayah. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan kelas 6 ini. Semoga saja kegiatan kita ini selalu mendapat ridha dan rahmat dari Allah. Salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa umat manusia ke alam yang berpendidikan. Ibu-ibu yang kami hormati dan terkhusus kepada Ibu Vera yang sebagai CGP pada hari ini. Kegiatan diseminasi budaya positif yang kita laksanakan pada hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh calon guru penggerak. Dalam hal ini adalah Ibu Vera. Kita berharap semoga dari setiap rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah Ibu Vera jalani dapat berhasil dengan baik, yang pada muara akhirnya adalah tidak lagi menjadi calon tapi menjadi guru penggerak. Ibu-ibu yang kami hormati, kegiatan ini yang pasti banyak manfaatnya. Kalau pada sekarang kehadiran Bapak Ibu ini adalah untuk mensupport kegiatan yang diadakan oleh Bu Vera, mudah-mudahan untuk kegiatan angkatan-angkatan berikutnya Bapak Ibu lagi yang akan mengangkat acara ini. Jadi kami berterima kasih banyak atas kehadirannya, atas dukungannya, atas supportnya, supaya kegiatan ini bisa berhasil dengan baik. Kami berharap kepada kita semua, mari kita berikan perhatian penuh. Walaupun hari ini kita berikan dukung kepada Bu Vera, tapi yakinlah tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk keberhasilan anak-anak didik kita di kelas kita masing-masing nanti. Barangkali itu saja kita sambutan dari kami selaku kepala sekolah, dan kegiatan ini secara resmi kami buka dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka secara resmi acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Baiklah, acara kita selanjutnya penyampaian presentasi aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Vera Epri Maita selaku calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 Kabupaten Solo. Kepada sebelum kita memulai acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustazah Elvi.
Kepada Ustazah Elvi kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahul qawli wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Acara kita selanjutnya yaitu penyampaian presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Vera Efri Meta selaku calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 Kabupaten Solo. Kepada Ibu Vera Efri Meta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Talang, seterusnya pada Bapak dan Ibu guru hebat SDN 01 Talang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara diseminasi keyakinan kelas untuk membangun budaya positif. Semoga dengan acara ini kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita ini. Baiklah, biodata diri saya. Mungkin Bapak Ibu sudah hadir. Kita lanjut saja. Tujuan pendidikan guru penggerak ini adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di mana dan di tergerak ini tergerak dalam hati, bergerak untuk melakukannya, menggerakkan adalah menggerakkan komunitas yang ada di sekolah kita. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, dia menjelaskan pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, di mana maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapatlah mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apa yang berubah dari pemikiran kita setelah mempelajari model ini? Yang pertama, pembelajaran kita sudah berpusat pada anak. Yang kedua, peserta didik diberikan kebebasan dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Seterusnya, mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta memberikan beberapa sumber belajar yang bisa diakses mereka sendiri. Yang seterusnya, menghargai setiap karakteristik anak, memberikan reward sebagai bentuk motivasi. Ki Hajar Dewantara, dia memiliki 3 semboyan. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Suntelodo, Ing Madia Mangunkarso, Teguri Handayani, di mana di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Jadi kita sebagai guru hendaknya menjalankan semboyan yang sudah diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut. Nah, topik dalam eksplorasi konsep ini, budaya positif, ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga,
Disiplin positif. Teori kontrol ini berdasarkan William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang teori yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasinya ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik, yang pertama untuk menghindari hukuman, di mana kita sebagai guru hendaknya menghindari hukuman tersebut. Yang kedua, mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri yang berdasarkan motivasi intrinsiknya, nilai-nilai kebajikan universal berupa keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrolnya: sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini sebagai manajer ini ada segitiga restitusi. Jadi kita nanti sebagai guru, apabila ada kesalahan pada murid-murid kita melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Realitas kebutuhan kita berbeda-beda dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, perubahan paradigma ini kegiatan kepalaan tangan. Ada A dan B. Anda sobeklah dari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan tulisan di salah satu tangan Anda dan genggamlah dengan segala daya. Nah, apakah teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut? Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalaan tangan. Nah, kalau kita cobakan kepada anak-anak kita sesama guru, kita coba membuat sesuatu benda yang kita hargai, kita kekal. Apakah kita akan membuka kepalaan tangan kita tersebut? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita akan membuka? Ini berharga. Benda ini berharga. Apakah kita buka kepalaan tersebut? Belum tentu. Jadi kita akan berkuat tenaga untuk mempertahankannya. Apa yang terjadi ini? Bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalaan tangannya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalaan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalaan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol William Glasser. Ada ilusinya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif bujukan akan efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada perubahan paradigmanya, ada stimulus respon. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menjelaskan teori kontrolnya atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu murid kita melakukan kesalahan, tetapi teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin di sini anak-anak kita ada yang terlambat, kita kasih dia hukuman, tetapi kita bilang dia adalah merupakan kesalahan, tetapi mungkin dia ada tujuannya mengapa dia datang terlambat, mengapa dia bersalah. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada
saat rujukan gagal. Kalau di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Ini kebanyakan terjadi di sekolah. Tapi menurut teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi kita tidak berpikir anak saja yang salah, tapi kita harus menang-menang. Jadi anak itu ada tujuannya kenapa dia berbuat kesalahan. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, dengan murid-murid, self-read dan claro. Ketiga, disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, setiap perilaku pembuat memiliki suatu tujuan. Nah, di sini, jadi orang yang melakukan sesuatu yang kesalahan pasti ada tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi lain dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita di sekolah kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kalau kita cobakan profil pelajar Pancasila-nya bisa Bapak Ibu? Bisa. Dimohon berdiri. Oke. Profil Pancasila, kalau saya bilang profil Pancasila, berarti kita sama-sama. Ya. Profil Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Nah, kalau saya bilang 01, Bapak Ibu bilang semangat luar biasa. Oke. 01 semangat luar biasa. Oke. Jadi kembali. Kita lanjutkan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Ini mungkin pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum sudah dijelaskan juga tadinya Bapak Ibu ya, ada posisi kontrol restitusi. Nah, penghukum ini nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghasik. Nah, ini kita ada yang terlambat lagi, pasti terlambat. Nah, ini kata-kata seorang guru kalau kita menghukum anak-anak. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, ini mungkin beberapa kata yang kita lontarkan kepada murid kita yang terlambat. Hasilnya,
kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini apabila kata-kata kita sangat menyakiti murid tersebut. Nah, Pemkot merasa bersalah, nada suara memelas atau halus. Kalau saya kita menghukum ini tidak efektif. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu ingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini pembuka kemarin saya perhatikan kata-kata kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi kalau anak-anak kita memungut sampah, ya kita ucapkanlah terima kasih. Nih tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada beberapa tindakan guru, mungkin pernah kita lakukan atau tidak ada di sekolah kita ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini mungkin zaman saya sekolah dulu, saya datang ke sekolah terlambat. Nah, bikin di kertas atau di buku 1 halaman. Lalu apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi ini? Termasuk apa dia? Nah, ini termasuk hukuman karena kita memberikan anak tugas menyalin saya tidak akan terlambat lagi 1 halaman. Yang kedua, 100 kali Bu. Ya 100 kali itu banyak sama 100 kali, makanya ini disebut hukuman. Hukuman itu. Ya hukuman. Berlebihan. Tapi dia akan berubah? Nah, belum tentu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket atau halaman sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Nah, ini 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini waktu mungkin di waktu pandemi atau kemarin ada pembatasan asap. Nah, itu termasuk juga hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini termasuk hukuman. Hukuman apa ini? Dia dalam olahraga ya, dalam ini jawabannya. Jadi dari yang ibu-ibu sebutkan tadi, yang mencatat 100 kali itu memang termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu adalah hukuman. Murid diminta push up, hukuman juga. Mengganti kertas tugas teman itu adalah konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu adalah konsekuensi kita. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah, tidak mengenakan sepatu hitam, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, ini juga termasuk konsekuensi. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, padahal konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi kalau kita mencaci anak-anak, mungkin ini jangka waktu lama ini.
yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. 3. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Yang keempat, paksaan. Ini stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Padahal konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensinya konsep diri yang baik. Jadi kita konsekuensinya diri kita baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, padahal konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, bisa diasingkan untuk sementara. Nah, ini apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses yang kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan mulianya. Jadi di sini restitusi ini adalah kita mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Ini adalah hukuman konsekuensi atau restitusinya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Di restitusi merupakan pilihan. Jadi sesuatu menyakitkan, konsekuensinya harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman, ini adalah waktu pendek, menguatkan murid untuk dalam jangka waktu panjang. Ini korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan gantian. Murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Ini konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah bisa terpecahkan. Jadi kalau kita adakan restitusi, jadi masalah ini akan terpecahkan dengan cepatnya. Ini beberapa identitas hukuman, ada negatif, netral, dan positif. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau tidak takut, murid itu negatif. Yang kedua, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Ini netral. Yang ketiga, kalau positifnya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, peraturannya adalah kamu harus. Jadi kalau negatif kamu harus melakukan apa yang kita berikan kepada anak. Padahal konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini konsekuensi. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kalau di restitusi kita akan meminta anak untuk memperbaiki masalah yang telah dia lakukan. Murid atau anak membenci peraturan, padahal konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia tidak ada membenci peraturan tersebut lagi. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan.
fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini yang kita bisa kita cobakan atau kita terapkan di sekolah kita. Ini lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, sedikit saja agar mudah diingat, semua warga kelas dilibatkan. Latar belakang keyakinan kelas mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid sehingga materi yang diajarkan lebih mengerti. Tolak ukurnya mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga murid dapat belajar dengan bahagia dengan penerapan budaya positif di dalamnya. Ini tujuan mewujudkan kelas yang aman, ada lini masa tindakannya: merancang kesepakatan kelas, menetapkan kesepakatan kelas, mencetak kesepakatan kelas, lalu menyimpulkan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas dibuat oleh murid didampingi oleh guru untuk menciptakan budaya positif di kelas. Ini sudah saya cobakan di kelas, membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak di kelas 4. Jadi dari yang mereka buat tadi ada 5 keyakinan kelas yang kami sepakati. Yang pertama, jika satu orang bicara, yang lain mendengarkan. Yang kedua, budaya disiplin dan antri. 3, saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, tidak berbicara saat belajar. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas dan keamanan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia. Manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5, posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Ini di sini ada teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini seumpamanya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa kepada anak tersebut. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti bapak atau ibu akan membantu kamu, sambil tersenyum. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dalam dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku dengan guru atau orang lain. Nah, di sini ada pemantau. Ini kalau kita kategorikan sebagai pemantau, nada suara kita datar, bahasa tubuh formal. Nih guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat untuk tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi mungkin kalau kita cobakan di sini, apakah posisinya mana akan kita ambil yang baiknya? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai di sini segitiga restitusi. Jadi kalau dalam segitiga restitusi, apabila kita ada 3,
Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan itu apa salahnya. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini ada kata-katanya kalau validasi tindakan kelas yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu kepada anak murid kita apa alasan mereka berbuat salah. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, kalau menstabilkan identitas, kita menstabilkan anak tersebut yaitu dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan. Jadi kita kembalikan kepada diri kita. Jadi kalau anak berbuat salah, kita tanyakan dulu mengapa dia melakukannya. Yang kedua, baru kita tanyakan apa alasannya berbuat salah. Yang ketiganya, baru kita lakukan apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, ini sampai sini apakah ada yang Bapak Ibu tanyakan? Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Di sesi ini kita coba mungkin 3 pertanyaan. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu CGP kita, Ibu Vera Primeta. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi menjadi penyemangat bagi kita semua yang berada di sini, sehingga kita bisa tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan. Semangat kepada CGP kita. Baiklah, acara kita selanjutnya yaitu sesi diskusi. Di sini kita akan membuka acara sesi diskusi, sesi pertanyaan, yang mana ibu-ibu semua boleh bertanya kepada pemateri kita hari ini Mengenai apa saja mengenai apa saja yang telah dipaparkannya tadi, mengenai budaya positif, aksi nyata diseminasi budaya positif. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk diskusi ini sekarang kita buka dengan 2 pertanyaan. Hanya 2 pertanyaan ya Ibu Vera. Siapa yang mengalami? Kepada Ibu Nur, dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya bisa bertanya kepada Ibu CGP. Dalam hal ini mungkin 1 pertanyaan butuh 2 jawaban. Mudah-mudahan Bu Vera bisa menjawabnya. Saya tertarik sekali dengan apa yang sudah dipaparkan tadi mengenai pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Kalau saya melihat dari postingan kawan-kawan CGP dan IP yang sudah terdahulu, pada umumnya mereka membuat jauh di awal sebelum pembelajaran dimulai. Apakah memang aturannya seperti itu atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita pembelajaran kan sudah mencapai 2 minggu. Apakah hal ini masih bisa kita lakukan sekarang karena kita masih di awal semester, atau bagaimana supaya kami yang belum menjadi calon guru penggerak ini bisa pula menjalankan apa yang sudah Ibu Vera dan kawan-kawan lakukan di CGP dan guru BP sebelumnya. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati. Masih ada yang ingin bertanya? Ibu Pipit, silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya sebagai guru kelas rendah sangat merasa sulit dalam melakukan kesepakatan kelas di kelas karena anak kita ini masih kecil-kecil. Jadi kami mohon kepada Ibu untuk memberikan informasi kiat-kiatnya
bagaimana cara menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas di kelas rendah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pipit Revinda. Sedikit kami mengulangi pertanyaan dari Ibu Nur Hayati dan Ibu Pipit Revinda. Yang pertama tadi Ibu Nur bertanya tentang pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, apakah harus di awal tahun ajaran dibuat keyakinan kesepakatan kelas? Dan yang kedua, dengan kondisi kita sekarang sudah berjalan 2 minggu, apakah ketertinggalan atau ini boleh dikejar untuk sekarang untuk pembuatan keyakinan kelas? Kepada Ibu Vera disilakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Nur Hayati. Yang pertama di sini saya akan mencoba menjawabnya. Bagaimana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas pada kelas tinggi, ya kelas di pada kelas. Mungkin di sini kalau keyakinan kelas kita ini, kalau keyakinan kelas kita buatnya di awal pembelajaran, awal tahun. Apabila tidak terlaksana, kita refleksi dalam 1 bulan tersebut. Jadi tadi kan udah bilang kalau sudah baru 2 minggu baru 2 minggu pembelajaran dimulai. Jadi boleh-boleh saja kita cobakan. Jadi kalau bisa kita buat bersama dengan anak membuat kesepakatan, kita kesimpulkan dengan keyakinan tersebut. Jadi bisa kita lakukan walaupun sudah berlangsung 2 minggu pembelajaran. Dan kita refleksikan kembali apabila keyakinan kelas itu bisa terlaksana. Kalau tidak terlaksana, kita ulang lagi. Kita lakukan kembali bulan berikutnya. Berarti bisa refleksikan itu kesepakatan kelas bisa. berarti belum terlambat ya? Belum terlambat. Jadi tidak ada terlambat untuk mengajukan pendidikan. Yang pertanyaan dari Bu Pipit, bagaimana membuat keyakinan kelas pada kelas rendah? Di sini kalau kita cobakan untuk anak-anak kelas rendah membuat keyakinan mungkin mereka tidak bisa. Tapi anak kelas rendah bisa membuat dengan guru kelasnya masing-masing. Mungkin dengan kalimat yang sederhana, mungkin buat pakai rapi. Kita kembalikan pada anak apakah mau kita berpakaian rapi. Kalau anak-anak setuju kita buat berpakaian rapi. Membawa bekal atau disiplin. Jadi kita coba menulis di papan Guru yang menuliskan apa kesepakatannya. ya, dengan kalimat yang sederhana saja. Karena anak-anak kalau kelas 1 dia belum mengenal. Jadi kita lakukan dengan cara berulang kali kalau anak kelas rendah tersebut bisa paham. Jadi kalau di kelas 1 kalimatnya harus sederhana saja, tidak perlu terlalu panjang. Dengan bersama-sama dan di depan tulis. Bagaimana Bu Pipit? Kita kelas 1 bisa ditulis sederhana. Baiklah, demikian jawaban dari Ibu Vera. Bisa diterapkan Bisa diterapkan. Lebih cepat lebih baik. Harusnya yang baik. Kita mewujudkan pendidikan yang bagaimana Vera? Dan kan untuk kelas tinggi itu ada baiknya apa yang sudah disepakati dengan anak ini dimasukkan dalam grup WA orang tua. Sebagai contoh, jam masuk jam sekian. Artinya apa? Orang tua juga tahu bahwa jam segitu, jam yang disepakati itu anaknya sudah berada di dalam kelas. Kalau seandainya nanti terlambat, konsekuensinya ini. Jadi kita kerjasama dengan orang tua, dan kalaupun nanti dia menerima konsekuensi dari suatu pelanggaran, orang tua tidak akan merasa anaknya tidak merasa dibully karena sudah menjadi kesepakatan di dalam kelas. Jadi ada baiknya untuk kelas tinggi disampaikan dalam grup WA
orang tua Atau bisa dalam pertemuan melalui atau dengan pemilihan orang tua. Terima kasih. Pembentukan Bupati awal. Ya. Dan baiklah, dengan penjabaran dan sedikit tambahan dari kepala sekolah tadi, semoga Bapak dan Ibu semua bisa memahami tentang pembentukan keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan dan konsekuensi dan keyakinan antara seorang guru dengan seorang murid demi lancarnya proses pembelajaran di kelas. Jadi kita sepakati untuk pembuatan kesepakatan kelas ini kalau dapat memang dibuat dan disepakati di awal tahun ajaran antara guru dan siswa. Ya Bu Vera, dan baiklah, selesai Bu. Refleksi. Baiklah, acara selanjutnya diserahkan kepada Ibu Vera. Nah, untuk terakhir kita adakan refleksi dari diskusi yang saya sampaikan. Ibu tuliskan di sini apa perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini. Oke. Yang ketiga poinnya langsung didiskusikan. Ya. Ini beda-beda ya. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti sesi ini? Menyenangkan, diwakilkan. Emang awak sudah kelas? Iya dong. Trisna, Bu Hilda. Ya, Dewan Agung seperti apa yang saya Itu ya udah kategori. Ya, dua. Yang melakukan beda sebagai hukum sebagai Perasaan apa yang ada selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi Beda saja. Enggak, ada lima pun. Oh, lama Pak, jadi mesti goreng. Mana papa ya? Tapi asam gue. buku film yang materi yang yakin itu Among gua kok ya. Among kan mengayomi dia mengayomi kan tidak merah-merah sekarang bahwa itu ya menjadi among ayam ikuti apakah Saya among aja. Melindung. Beda among di pamong. Kalau sistem Itulah beda among di pamong. Dengan berakhirnya acara refleksi asli nyata diseminasi budaya positif tadi, maka berakhirlah acara kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah dipaparkan dari awal sampai akhir tadi dapat bermanfaat bagi kita sebagai motivasi bagi kita semua sebagai calon-calon guru penggerak angkatan 10. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.